Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Rianta dari Dinas Kesehatan Kota Tual. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas lampiran 11, yaitu kontrak pelaksanaan swakelola berdasarkan buku kerja studi kasus komprehensif yang telah dibagikan. Baik, kontrak swakelola untuk pelaksanaan swakelola pengadaan penyaluran tunjangan stunting bagi ibu hamil di sebuah kecamatan Kota X dengan nomor 570 garing PPK garing Dinkes garing SWA garing 4E di Mangkarmo garing 2024. Kontrak swakelola ini berikut semua lampirannya dibuat dan tandanya di Dinas Kota X pada hari Selasa tanggal 7 bulan Mei tahun 2024 antara 1. Selamat lintas laku pejabat penanganan kontrak tidak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota X berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kota X nomor 0173 garing SK garing Dinkes garing angka 01 garing 2024 tanggal 2 Januari tahun 2024 disebut pejabat penanganan kontrak. 2. Pengandian saya yang bertuan di Jalan Arpes 3 nomor 03 garing Kota X berdasarkan keterangan nomor 1234567890001 berdasarkan surat Kepala Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X nomor 05 garing SK garing IBI garing 5 garing 2024 tanggal 25 April 2024. Selanjutnya sebagai disebut pelaksanaan swakelola, mengingat pejabat penandatangan kontrak meminta pelaksanaan swakelola untuk menyediakan barang jasa sebagaimana dalam KAK yang terlambat dalam kontrak. B. Pelaksanaan swakelola dinyatakan pejabat penandatangan kontrak memiliki keadaan personil dan sumber daya teknis serta menyetujui untuk menyediakan barang jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak. C. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili. D. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana swakelola mengaku dan menyatakan bahwa dengan penandatanganan kontrak masing-masing pihak. 1. Penandatanganan ini setelah meneliti secara patut. 2. Membaca dan memahami penuh ketentuan kontrak ini. 3. Memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam kontrak ini beserta fakta dan kondisi yang terkait. Maka oleh karena itu pejabat penandatangan kontrak dan pejabat pelaksana swakelola bersepakat dan menyetujui sebagai berikut. 1. Total harga kontrak atau nilai kontrak termasuk biaya lain sebesar 19.500.000. 2. Peristilahan dan ungkapan memiliki arti dan makna yang tercantum dalam lampiran kontrak ini. 3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dihilangkan dari kontrak. Addendum kontrak, pokok perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, surat kontrak, KK, RAB, portfolio, proposal, dan dokumen lain yang terkait. 4. Dokumen kontrak dibuat saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas. Hak dan kewajiban yang berbalik pejabat penandatangan kontrak dan pelaksanaan swakelola dinyatakan dalam kontrak meliputi: A. Pejabat penandatangan kontrak memiliki hak dan kewajiban mengawasi dan memeriksa pekerjaan, meminta laporan pelaksanaan pekerjaan, menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi atau KK dan jadwal penyerahan yang ditetapkan dalam kontrak, memberikan fasilitas atau sarana prasarana
yang dibutuhkan oleh pelaksana swaklola untuk pelancaran pelaksanaan pekerjaan. 5. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak. B. Pelaksana swaklola mengingatkan kewajiban 1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang ditetapkan kontrak. 2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana prasarana dari pejabat penandatangan kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak. 4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kontrak. 5. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan kepada pejabat penandatangan kontrak. 6. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan yang ditetapkan dalam kontrak. 7. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan atau gangguan kepada masyarakat akibat kegiatan pelaksanaan swaklola. 8. Menghindari pertentangan kepentingan. 6. Pembayaran dilakukan sesuai dengan SSKK. 7. Kontrak ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani. Tertanda tanda tangan 1. Pejabat penandatangan kontrak dan Kesehatan Kota X Selamat Trianta. Pelaksana swaklola Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Regional Kota X Okta Hadriansyah sebagai ketua. Syarat-syarat umum kontrak atau SSK. 1A. Ketentuan umum definisi peristilahan dalam syarat-syarat umum kontrak mempunyai tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut. 1 barang, 2 jasa lainnya, 3 jasa konsultasi, 4 penggunaan anggaran, 5 kuasa penggunaan anggaran, 6 pejabat pembuat komitmen, 7 pejabat penandatangan kontrak, 8 organisasi profesi, 9 pelaksana swaklola, 10 penyedia barang atau jasa pemerintah, 11 kemitraan, 12 ketua kemitraan, 13 kontrak pengadaan barang jasa melalui swaklola, 14 nilai kontrak, 15 hari, 16 tim persiapan, 17 tim pelaksana, 18 tim pengawasan, 19 tim teknis, 20 metode pelaksanaan pekerjaan, 21 jadwal waktu pelaksanaan, 22 masa kontrak, 23 tanggal mulai kerja, 24 tanggal penyelesaian pekerjaan, 25 kerangka acuan kerja atau KAK. 2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan dalam dokumen kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam beberapa perjanjian. 3. Bahasa dan hukum. Bahasa kontrak dalam bahasa Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Perbuatan yang dilarang dan sanksi. 1. Pelaksana swaklola berkewajiban untuk tidak melakukan dengan sebagai berikut. A. Mempengaruhi PA atau KPA atau PPK dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta. B. Membuat dan atau menyampaikan dokumen atau keterangan palsu dalam penyelenggaraan swaklola. C. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan swaklola. 2. Pelaksana swaklola yang terbukti melakukan perbuatan sebagai maksud pada klausul 1 dikenakan sanksi pemutusan kontrak. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada 2 dilaporkan oleh pejabat penandatangan kepada PA atau KPA. 4. Pejabat penandatangan yang terlibat dalam korupsi dan nepotisme dan
dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan. 5. Korespondensi. Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan atau korespondensi lainnya berdasarkan kontrak ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan telah diberitahukan kepada para pihak atau wakil sah para pihak jika telah disampaikan yang tercantum dalam SSKK. 6. Wakil sah para pihak. Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dibuat berdasarkan kontrak ini oleh pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana ulang hanya dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. 7. Perpajakan. Pelaksana swakelola dan personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah berdasarkan peraturan perpajakan dalam pelaksanaan kontrak ini. Dan semua pengeluaran perpajakan termasuk dalam nilai kontrak. 8. Pengalihan. Pelaksana swakelola dilarang mengalihkan semua pekerjaan utama kepada pihak lain. 9. Pengabaian. Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak, maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian terus dalam masa kontrak dan menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak atau wakil sah pihak yang melakukan pengabaian. 10. Kemitraan. Kemitraan diwakili oleh ketua kemitraan yang ditunjuk dalam surat perjanjian kemitraan. B. Pelaksanaan kontrak. 11. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Pekerjaan dimulai setelah penandatanganan kontrak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK. Waktu pelaksanaan ditentukan dalam SSKK. 12. Fasilitas yang diberikan pejabat penandatanganan kontrak. Pejabat penandatanganan kontrak menyediakan fasilitas berupa sarana-prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam SSKK. Pengadaan barang jasa melalui penyedia. Kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia dimasukkan dalam kontrak untuk dilaksanakan oleh pelaksana swakelola yang tercantum dalam SSKK. 14. Personil dan atau peralatan. Personil atau peralatan yang ditempatkan sesuai dengan tercantum dalam portfolio dan proposal. 2. Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali persetujuan tertulis pejabat penandatanganan kontrak. 3. Penggantian personil dilakukan pelaksana swakelola dengan mengajukan terlebih dahulu kepada pejabat penandatanganan kontrak beserta alasan penggantian. 4. Pejabat penandatanganan kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan. 5. Pejabat penandatanganan kontrak dapat meminta penggantian kontrak apabila dinilai A. Tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik, B. Berkelakuan tidak baik, C. Mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya. 6. Jika penggantian personil dilakukan, maka pelaksana berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik tanpa biaya tambahan apapun dalam 7 hari sejak diminta oleh pejabat penandatanganan kontrak. 7. Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. 8. Jika dalam hal kebutuhan tenaga yang berasal dari luar pelaksana swakelola, maka jumlah tenaga lagi paling banyak 10% dari jumlah tim pelaksana atau sekurang-kurangnya 1 orang. 15. Pengawasan dan pengendalian kontrak. Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, pejabat penandatanganan kontrak dibantu oleh tim pengawas. 2. Tim teknis berasal dari unit kerja atau instansi terkait dan atau tenaga profesional. 3. Tim pengawas berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan. 4. Tim teknis berkewajiban untuk membantu membahas dan menilai laporan pelaksana
swakelola. 5. Dalam melaksanakan kewajibannya, tim pengawas bertindak untuk kepentingan pejabat penandatangan kontrak. 6. Pelaksana swakelola berkewajiban melaksanakan semua rekomendasi tim pengawas sesuai dengan kewenangan tim pengawas dalam kontrak ini atau saran atau rekomendasi dari tim teknis. 16. Waktu penyelesaian pekerjaan. 1. Kecuali kontrak diputus, pelaksana swakelola wajib menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada akhir tanggal pelaksanaan yang ditetapkan dalam SSKK. Akhir tanggal pelaksanaan dimaksud adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan. 17. Perpanjangan waktu. 1. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan apabila berdasarkan data penunjang yang dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan. 2. Pejabat penandatangan kontrak menetapkan ada atau tidak perpanjangan dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. 3. Perpanjangan tanggal sebenarnya harus dilakukan melalui adendum atau perubahan kontrak. 18. Pemberian kesempatan. 1. Dalam hal pelaksana swakelola gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun pejabat penandatangan kontrak menilai pelaksana masih mampu menyelesaikan pekerjaan, maka dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan dimuat dalam adendum atau perubahan kontrak yang di dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan. Jangka waktu pemberian kesempatan kepada organisasi profesi diatur dalam SSKK. C. Penyelesaian kontrak. 19. Serah terima pekerjaan. 1. Pekerjaan setelah pekerjaan selesai, pelaksana swakelola mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak untuk serah terima hasil pekerjaan. Serah terima hasil pekerjaan dilakukan di tempat. 3. Sebelum dilakukan serah terima, pejabat penandatangan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim pengawas atau tim teknis. 4. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan dengan menilai kesesuaian pekerjaan yang diserah terimakan yang tercantum dalam kontrak. 5. Pejabat penandatangan kontrak berkewajiban memeriksa hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan dan membandingkan kesesuaiannya dengan kontrak. 6. Pejabat penandatangan kontrak menolak hasil serah terima pekerjaan apabila hasil pekerjaan atau dokumen laporan pelaksanaan tidak sesuai dengan kontrak. Dalam hal 7. Dalam hal pejabat penandatangan kontrak menolak serah terima pekerjaan, maka dibuat berita acara penolakan serah terima dan memerintahkan kepada pelaksana untuk memperbaiki, mengganti, atau melengkapi kekurangan pekerjaan. 8. Jika pengoperasian memerlukan keahlian khusus, maka sebelum serah terima pekerjaan, pelaksana swakelola berkewajiban untuk melakukan pelatihan. Biaya pelatihan termasuk dalam nilai kontrak. 9. Pejabat penandatangan kontrak menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak. 10. Atas pelaksanaan serah terima pekerjaan, pejabat penandatangan kontrak membuat BAST yang ditangani bersama dengan pelaksana swakelola. 20. Layanan tambahan. Pelaksana swakelola harus melakukan layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK. D. Perubahan kontrak. 21. Adendum kontrak. 1. Kontrak hanya diubah melalui adendum kontrak. 2. Adendum kontrak dapat dilaksanakan apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar
atau spesifikasi atau KK yang ditaruh dalam kontrak dan setuju oleh para pihak, meliputi A. Menambah atau mengurangi volume dalam kontrak. B. Menambah atau mengurangi jenis kegiatan. C. Mengubah gambar atau spesifikasi teknis atau KK sesuai dengan kondisi lapangan. D. Mengubah jadwal pelaksanaan. 3. Selain addendum kontrak, addendum dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian pejabat penangan kontrak, perubahan rekening pelaksanaan software, dan sebagainya. 4. Pekerjaan tambah paling tinggi 10% dari nilai kontrak awal dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. 5. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pejabat penangan kontrak secara tertulis kepada pelaksana kontrak dan dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan biaya dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam kontrak awal. 6. Hasil negosiasi teknis dan harga dituangkan dalam berita acara sebagai penyusun addendum kontrak. 7. Perubahan jadwal dalam hal penyepadan waktu pelaksanaan mempertimbangkan hal yang layak dan wajar sebagai berikut. A. Perubahan pekerjaan. B. Keadaan kahar. 8. Dalam keadaan kahar, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan kontrak akibat keadaan kahar. 9. Pejabat penangan kontrak menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah dilakukan review terhadap usulan yang diajukan oleh pelaksana swaklola. 10. Pejabat penangan kontrak menugaskan tim pengawas atau tim teknis untuk mereview kelayakan atau kewajaran perpanjangan waktu. 11. Persetujuan perpanjangan waktu dituangkan dalam agreement kontrak. 2. Keadaan kahar. 22. Keadaan kahar. 1. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang dituangkan dalam kontrak tidak dapat terpenuhi. 2. Yang termasuk keadaan kahar tidak terbatas pada A. Bencana alam, B. Bencana non-alam, C. Bencana sosial, D. Pemogokan, E. Kebakaran, F. Kondisi cuaca ekstrim, G. Gangguan industri lainnya. Bagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Berita Listrik. 3. Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksana kelola memberitahukan kepada pejabat penangan kontrak paling lambat 14 hari sejak menyadari atas kejadian atau keadaan kahar dengan menceritakan bukti. 4. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian para pihak. 5. Saat terjadinya keadaan kahar, kontrak akan dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir dengan ketentuan A. Pelaksana swaklola berhak menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemampuan pelaksanaan pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit. B. Jika selama keadaan kahar pejabat penangan kontrak mengatakan kepada pelaksana swaklola untuk bisa meneruskan pekerjaan, maka pelaksana swaklola berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum atau perubahan kontrak. 26. Kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya bukan merupakan cedera janji atau kompensasi jika diakibatkan oleh keadaan kahar dan pihak yang ditimpa gandakan A. Mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak. B. Telah memberitahukan seperti kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 hari setelah menyadari kejadian atau keadaan kahar dengan menyertakan bukti terjadinya peristiwa
dan yang menyebabkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan kontrak. 7. Penghentian kontrak atau dalam keadaan kahar dilakukan secara tulis oleh pejabat penentuan kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan. 8. Penghentian kontrak karena keadaan kahar bersifat A. sementara hingga keadaan kahar berakhir. B. Permanen apabila keadaan kahar tidak mungkin dilanjutkan atau diselesaikan pekerjaan. 9. Penghentian pekerjaan akibat kahar tetap mementingkan efektivitas pekerjaan dan tangan anggaran. E. Penghentian dan pemutusan kontrak. 23. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena terjadi keadaan kahar sebagai dimaksud pada pasal 22. Penghentian kontrak 1. Dilakukan oleh pejabat penandatangan kontrak dapat dilakukan oleh pejabat penandatangan atau pihak pelaksana swasta. 2. Pejabat penandatangan kontrak menghentikan kontrak secara pihak apabila pelaksana swasta tidak memenuhi kewajibannya. 3. Pelaksana swasta dapat menghentikan kontrak secara pihak apabila pejabat penandatangan kontrak tidak memenuhi kewajibannya. 4. Penghentian kontrak swasta dilakukan sekurang-kurangnya 14 hari setelah pejabat penandatangan kontrak atau pelaksana swasta menyampaikan pemberitahuan rencana penghentian kontrak secara tertulis kepada organ revisi pelaksana atau pejabat penandatangan kontrak. 25. Pemutusan kontrak oleh pejabat penandatangan kontrak. 1. Pejabat penandatangan kontrak dapat menghentikan kontrak melalui pemberitahuan kepada pelaksana swasta apabila terjadi hal sebagai berikut. A. Pelaksana swasta terbukti melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, kecurangan, atau memasukkan dokumen pada saat proses pengadaan. B. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur atau dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa. C. Pelaksana swasta dicabut izinnya. D. Pelaksana swasta sadar atau lalai atau tidak berjanji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan. E. Berdasarkan penelitian pejabat penandatangan kontrak, pelaksana swasta tidak mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan. 2. Pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swasta sesuai dengan capaian prestasi yang pekerjaan yang diterima oleh pihak penandatangan kontrak sampai dengan tanggal berlakunya penghentian kontrak, serta pelaksana swasta menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak dan selanjutnya menjadi milik pejabat penandatangan kontrak. 3. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 25.1, maka kelebihan pembayaran harus dikembalikan oleh pelaksana kontrak. 2. Pemutusan kontrak oleh pelaksana swasta. Pelaksana swasta melakukan kontrak melalui pemberitaan tertulis kepada pejabat penandatangan kontrak apabila A. Pejabat penandatangan kontrak memerintahkan pelaksana swasta secara tertulis untuk mendapat pelaksanaan pekerjaan dan perintah tersebut tidak diterus selama waktu yang disepakati dalam SSKK. B. Pejabat penandatangan kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam SSKK. 2. Hal pemutusan kontrak, maka pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pelaksana swasta sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima. Dan pelaksana swasta menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada pejabat penandatangan kontrak dan menjadi milik pejabat penandatangan kontrak. 27. Berakhirnya kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak terpenuhi dalam kontrak. 2. Terpenuhinya hak
dan kewajiban adalah terkait pembayaran yang dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. F. Pembayaran kepada pelaksana swasembada. 8. Nilai kontrak. Pejabat penandatangan kontrak membayar kepada pihak pelaksana swasembada atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil potongan akhir. 29. Pembayaran. 1. Pembayaran dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dituangkan dalam SKK. 2. Pembayaran secara bertahap. Jumlah tahapan dan besaran pada setiap tahap dituangkan dalam SKK. 3. Pembayaran secara bertahap atau sekaligus, jumlah tahapan dan besaran penyerahan memperhatikan risiko dan jangka waktu pekerjaan. 4. PPK dalam kurun waktu yang tetap dalam SKK setelah pengajuan permintaan pembayaran dari pelaksana sekolah harus segera mengajukan surat permintaan pembayaran kepada pejabat penandatangan surat perintah membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30. Penangguhan pembayaran. 1. Pejabat penandatangan kontrak dapat menangguhkan pembayaran jika pelaksana sekolah gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya. 2. Pejabat penandatangan kontrak segera tulis memberitahukan kepada pelaksana sekolah tentang penangguhan hak pembayaran disertai dengan alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut dan diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 3. Pembayaran ditaruhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian pelaksana sekolah. G. Penyelesaian perselisihan. 31. Iktikat baik. 1. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana sekolah bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dalam hak yang terdapat dalam kontrak. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana sekolah setuju untuk melaksanakan kontrak dengan jujur tanpa meninggalkan kepentingan masing-masing pihak. 3. Apabila selama kontrak salah satu merasa dirugikan, maka diperlukan tindakan yang terbaik adalah mengatasi keadaan tersebut. 32. Penyelesaian perselisihan. 1. Pejabat penandatangan kontrak dan pelaksana sekolah berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara musyawarah mufakat atas semua perselisihan yang timbul dari kontrak ini dan dilakukan secara musyawarah dan damai. 2. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP. Hal lain. 33. Penggunaan dokumen dan informasi pelaksana sekolah tidak diperkenankan menggunakan atau menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya kepada pihak lain, misalkan KK atau gambar-gambar kecuali izin dari pejabat penandatangan kontrak secara tertulis. 34. Hak atas kekayaan intelektual. Pelaksana sekolah berkewajiban untuk melindungi pejabat penandatangan kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. 35. Penangguhan dari risiko. Pelaksana sekolah berkewajiban untuk melindungi, membebaskan atau menanggung tanpa batas pejabat penandatangan kontrak berdasarkan instansinya terhadap semua untuk tuntutan tanggung jawab, kewajiban kehilangan kerugian dan gugatan atau apapun yang dikenakan terhadap pejabat penandatangan beserta instansinya sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatangan berita acara serah terima. B. A. Kehilangan atau kerusakan peralatan harta benda pelaksana sekolah dan personel. B. Cedera tubuh sakit atau kematian emosional. C. Kehilangan atau kerusakan harta benda atau tubuh sakit atau kematian peran pihak lain. 2. Terhitung sejak tanggal kontrak sampai dengan tanggal penandatangan berita acara serah terima.
Risiko kehilangan atau kerusakan itu pekerjaan, bahan dan perlengkapan merupakan risiko pelaksanaan swasembada, kecuali diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pejabat penanggung kontrak. 3. Pertanggungjawaban asuransi oleh swakelola tidak melanggar kewajiban penangguhan dalam syarat ini. 4. Kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan atau bahan yang menyatu dengan pekerjaan harus diperbaiki, diganti, atau dilengkapi oleh pelaksana swakelola atas tanggungnya sendiri jika terjadi akibat tindakan atau kelalaian pelaksana swakelola. 36. Laporan hasil pekerjaan. 1. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak. Hasil dituangkan dalam laporan penunjukan hasil pekerjaan. 2. Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan. 3. Laporan dibuat oleh pelaksana swakelola apabila diperlukan untuk pemeriksaan oleh unsur pengawas dan disetujui oleh pejabat penandatangan kontrak. 37. Kepemilikan dokumen. 1. Semua rancangan gambar, spesifikasi desain laporan dan dokumen yang lain yang dibuat oleh pelaksana swakelola sepenuhnya merupakan milik pejabat penandatangan kontrak. 2. Pelaksana swakelola berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta rinciannya kepada pejabat paling lambat saat serah terima pekerjaan atau waktu penandatangan kontrak. 3. Pelaksana swakelola dapat menyimpan satu buah salin tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang ada dalam SSKK. Syarat-syarat khusus kontrak. 1. Korespondensi. Alamat para pihak sebagai berikut. Satuan kerja pejabat penandatangan kontrak, Kesehatan Kota X, alamat Badan Perintis Kementerian Raya, nomor telepon website dan fax email dan email berikut. Untuk pelaksana swakelola, nama Ikatan Bidan Indonesia Regional Kota X, alamat Jalan Nakes 3/3 Kota X, nomor telepon website fax email dan email sebagai berikut. Wakil parasah bagi berikut. Untuk pejabat penandatangan kontrak Rahmat Rianta, untuk pelaksana swakelola Handriansah, tim pengawas Dani Siswadi sebagai wakil sah pejabat penandatangan kontrak. 3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan mulai tanggal 18 Mei 2024. Pelaksana swakelola harus menyelesaikan pekerjaan selama 1 hari kalender. Fasilitas yang diberikan oleh pejabat penandatangan kontrak yaitu A. Jamuan berupa kudapan atau snack pagi atau makan siang bagi ibu hamil sebagai peserta kegiatan. B. Modul atau video penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. 5. Pengadaan barang jasa oleh penyedia. Kebutuhan barang yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola antara lain 1. Kegiatan penyuluhan. 2. Honorarium personel. 3. Transportasi. 4. Dokumentasi. 5. Alat peraga atau buku penyuluhan. 6. Biaya komunikasi. 7. Alat tulis kantor ATK. 8. Penyimpanan data. 9. Laporan. Perpanjangan waktu. Pejabat penandatangan kontrak berdasarkan pertimbangan tim pengawas dapat menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu paling lambat 1 hari setelah pelaksana swakelola meminta perpanjangan. 7. Pemberian kesempatan untuk diberikan kepada pelaksana swakelola untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 1 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. Serah terima pekerjaan dilakukan pada tanggal 18 Mei 2024. Layanan tambahan yang harus diberikan oleh pelaksana swakelola yaitu layanan konseling melalui chat atau WhatsApp bagi peserta kegiatan selama 3 hari setelah kegiatan dilaksanakan. Pemeriksaan kontrak oleh pelaksana swakelola.
batas waktu penundaan atau kelanjutan pekerjaan paling lama 1 hari kalender, batas waktu penerimaan surat perintah pembayaran paling lama 7 hari kalender, pembayaran pembayaran prestasi pekerjaan dengan cara sekaligus. PPK mengajukan SPP kepada PPSPM maksimal 7 hari setelah pengajuan dari pelaksana swaklola. 12. Pelaksana swaklola diperbolehkan menggunakan salinan dengan batasan sebagai berikut: nama, jumlah rentang usia peserta, dan dokumentasi kegiatan sebagai bahan verifikasi pekerjaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.